Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa, proses evakuasi dan penyelamatan warga pasca gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Untuk mengetahui operasi yang akan dilakukan pada hari ini, kita akan bergabung dengan Bapak Arief Yulianto, tim penolong Basarnas. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Mbak. Pak Arief, pagi hari ini memasuki hari ketiga, operasi atau evakuasi dan penyelamatan warga akan seperti apa dilakukan, Bapak? Hari ini kita rencanakan untuk pelaksanaan pencarian ini kita tetap menggunakan alat berat dan dibantu beberapa, karena ini material longsorannya tanah, kita gunakan dengan Alkon, ya, begitu. Jadi untuk titik-titik mana saja yang nanti akan dilakukan evakuasi dan juga penyelamatan warga, Pak Arief? Kalau kita dari tim Eko, tim 5, kita berkonsentrasi itu di wilayah Kecamatan Cigenang, pada tepatnya itu sekitaran rumah makan Sinta yang terjadi longsoran, begitu. Baik, berarti nantinya proses evakuasi akan dilakukan di Kecamatan Cigenang, tepatnya di sekitaran rumah makan Sinta di sana ya. Berapa banyak memangnya Pak tim yang diturunkan pada hari ini? Untuk dari Basarnas sendiri kita menggerakkan untuk khusus di wilayah Cigenang sekitar rumah makan Sinta, kita mengerahkan 2 kru dari Basarnas dan dibantu beberapa juga dari teman-teman potensi SAR, dan kita juga minta bantuan juga ke Barkampolri terkait K9 begitu. Tadi Anda mengatakan bahwa ada alat berat yang juga diterjunkan pada hari ini begitu ya Pak. Selain alat berat, berapa banyak mungkin tim-tim yang juga diturunkan, Pak? Kurang jelas, Mbak, suaranya. Ya, nantinya untuk proses evakuasi sendiri akan menggunakan alat berat begitu, Pak Arief? Ya, begitu. Untuk mengurai material longsoran kita menggunakan alat berat. Baik, berapa banyak yang diterjunkan, Pak? Untuk sementara ini kita udah ada standby, untuk ekskavatornya kita ada 4, untuk loadernya ada 1, dan ada ekskavator kecil ada 2. Baik, selain menggunakan alat berat, nanti tim akan mekanisme pencarian korban akan seperti apa? Semua kita menggunakan alat berat dan sebagian juga menggunakan Alkon, Mbak. Yaitu dengan cara Alkon itu menggunakan air disedotkan dan disemprotkan ke material tanah, dikikis sedikit demi sedikit begitu. Sejauh ini apa saja kendala yang dirasakan tim dalam proses evakuasi dan juga penyelamatan korban? Untuk kendala yang jelas yang pertama itu satu, yaitu tumpukan material yang begitu banyak. Mungkin kalau saya kira-kira ini bisa 2-3 kali lapangan sepak bola. Terus yang kedua ini lalu lalang masyarakat ya, yang tujuannya entah mau kemana kurang tahu, dan juga beberapa dari pihak keluarga yang memang datang untuk mencari keluarganya. Karena kita tidak bisa secara keseluruhan mengeblok jalan, karena itu jalan akses utama dari Jakarta Jonggol ke Cianjur begitu. Jadi memang kendala adalah material bangunan sendiri dan juga aktivitas warga atau masyarakat yang masih berada di sekitar sana ya. Blokade juga sudah dilakukan ya Pak ya? Blokade kemarin sudah kita lakukan, cuma kita tidak bisa menutup untuk 1 hari penuh, paling cuma 1 atau 2 jam kita tutup sementara, baru kita kerja seperti itu, Pak. Baik, biasanya operasi ini dilakukan seharian full sampai malam hari atau seperti apa, Pak Arief? Kita untuk pelaksanaan operasi untuk hari pertama dan hari kedua kemarin full 24 jam, ya, begitu. Kalau malam hari sendiri kendalanya apa, Bapak? Kalau malam hari sendiri ya sedikit kendalanya ya keterbatasan pencahayaan begitu. Baik Pak Arief, ini sudah memasuki hari ketiga dari proses evakuasi dan juga penyelamatan korban gempa Cianjur. Selama 2 hari kemarin, bagaimana hasil dari Basarnas, Pak? Untuk dari hasil kemarin, kita untuk di hari pertama kejadian itu kita sudah mengevakuasi total jumlah ada 12 orang. Untuk yang hari pertama kita evakuasi 1 orang hidup yang kondisinya di dalam mobil Taruna yang sempat tertimbun tanah, tapi alhamdulillah korban masih hidup. Terus selanjutnya untuk di hari kemarin dari jam 4 subuh itu kita sampai sore jam setengah 6 sore kita evakuasi ada 11 orang, tapi
dalam kondisi meninggal dunia begitu. Itu semua korban, baik korban yang masih hidup ataupun korban yang sudah meninggal dunia, langsung dilarikan ke RSUD Sayang atau bagaimana Pak Arief? Betul Mbak, semua korban yang telah kita evakuasi, kita semua rujukan ke rumah sakit RSUD Sayang, Cianjur. Baik. Terima kasih Bapak Arief Yulianto, tim penolong Basarnas yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Semoga proses evakuasi dan juga penyelamatan korban gempa yang dilakukan pada hari ini dapat berjalan lancar Pak Arief. Assalamualaikum, salam sehat selalu Bapak. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami Eko Hadi langsung dari RSUD Cimacan, Jawa Barat. Selamat pagi Eko, silakan informasinya Eko. Selamat pagi Rati dan pemirsa TV One. Saat ini saya akan mengupdate informasi dari RSUD Cimacan. Untuk pagi ini data yang saya peroleh jam 8 tadi untuk korban yang masuk ke rumah sakit Cimacan ini belum atau tidak ada penambahan, masih tetap sebanyak 270 jiwa. Kemudian untuk yang meninggal dunia banyak 16 jiwa, dan jika kemarin informasinya ada satu orang yang tidak bisa diidentifikasi, namun informasi yang baru saya peroleh tadi ternyata yang satu orang jenis kelamin perempuan sudah dijemput oleh keluarganya dan sudah bisa diidentifikasi. Sementara untuk korban yang dirujuk saat ini masih di 11 jiwa, dan kemudian yang dilakukan rawat inap sebanyak 16. Artinya memang tidak ada penambahan pasien ke RSUD Cimacan ini. Hanya saja memang tenaga medis tetap disiagakan, dan ini seperti di layar kaca Anda pemirsa, jumlah petugas medis dan pegawai dari RSUD Cimacan tengah melakukan briefing untuk menyiagakan sejumlah petugas apabila datangnya pasien atau korban jiwa dari dampak dari gempa. Begitu. Eko, apakah RSUD Cimacan ini menangani warga yang terdampak gempa ini yang kondisinya ringan, sedang dan juga kritis? Karena kalau kita mengacu pada RSUD Sayang hanya bisa menangani untuk korban-korban yang mengalami luka ringan dan juga sedang. Kalau untuk RSUD Cimacan seperti apa, Eko? Ya, Rati, untuk RSUD Cimacan kurang lebih sama, sini menampung korban yang mengalami luka ringan. Jika ada memang korban yang terpaksa untuk dirujuk, maka RSUD Cimacan melakukan rujuk ke wilayah Bogor, yaitu ke RSUD Kota Bogor dan RSUD Ciawi. Namun hingga pagi ini tidak ada pasien atau korban yang dilakukan rujukan ke RSUD di Bogor, gitu. Baik, data yang Anda dapatkan, berapa banyak korban yang dirujuk selama 3 hari ini? Ya, data yang saya peroleh dari Pusat Informasi RSUD Cimacan masih sebanyak kurang lebih 11 orang yang dilakukan rujukan ke rumah sakit di Bogor. Itu pun karena harus menjalani perawatan intensif seperti operasi, kemudian korban yang patah tulang cukup parah, itu pun dibagi menjadi 2 wilayah. Eko, bisa Anda gambarkan saat ini apakah petugas medis, kemudian fasilitas kesehatan dan juga obat-obatan di sana mencukupi untuk merawat para pasien? Ya, untuk petugas medis sejauh ini mencukupi atau memang sudah disiagakan. Memang sejak kemarin sudah disiagakan sejumlah tenaga medis, dan obat-obatan pun hingga saat ini masih mencukupi di rumah sakit Cimacan ini. Berapa banyak tenda darurat medis yang ada di rumah sakit Cimacan dan mungkin berapa banyak bisa menampung dari para pasien ini? Ya, untuk pasien yang bisa ditampung di rumah sakit
lapangan atau di tenda lapangan ini kurang lebih bisa sekitar 100 orang, karena memang cukup banyak. Di sini tendanya ada sekitar 3 tenda besar yang cukup besar sekali, kemudian dilengkapi dengan tempat tidur lapangan atau velbet yang memang dikhususkan untuk menjalani perawatan yang sifatnya ringan saja. Dan tenda yang ada di sebelah sebelah kanan saya atau di depan layar kaca Anda ini adalah tenda yang memang khusus untuk dilakukan perawatan medis yang cukup serius. Setelah di sini apakah akan dirujuk atau tidak, di tenda inilah diputuskan gitu. Baik. Eko, apakah Anda bisa berkomunikasi dengan salah satu pasien yang berada di sana, mungkin pasien yang dengan kondisi masih dikategorikan mengalami luka ringan begitu? Tadi kita melihat ada beberapa pasien yang berada di dalam tenda medis darurat ini, Eko. Ya, memang ada beberapa, nanti saya coba untuk komunikasi, apakah bisa atau tidak, ya pasti. Tapi ini mereka tengah beristirahat, ya saya akan coba. Atau mungkin keluarga yang mendampingi begitu, Eko? Ya, saya coba sebentar ya. Ibu, selamat pagi. Ya, ini Bu, yang dirawat ini Anak saya. Mengalami lukanya di mana? Di punggung, belum bisa begitu. Punggungnya kena runtuhan sama tembok sama batako gitu. Terus kondisinya sekarang bagaimana? Belum bisa bangun. Tempat untuk dirujuk, Bu? Kan di sini masih ada rumah sakit. Udah di rongsen, tapi ya alhamdulillah nggak ada patah tulang, nggak retak, cuma mungkin ini keseleo, jadi nggak bisa bangun gitu. Pada saat kejadian ibu sendiri berhasil menyelamatkan diri atau kalau ini lagi di pekerjaan di kantor, kalau ibu lagi di rumah tapi ibu menyelamatkan diri, ibu posisi ada di depan pintu gitu, pintu keluar gitu. Jadi ibu alhamdulillah. Sudah berapa hari Bu? Dua malam. 2 malam ya. Iya. Tapi masih bisa ditangani oleh pihak medis Bu ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu, cepat sembuh Ibu. Amin. Doanya aja. Iya. Ya, itu tadi saya dengan salah satu orang tua korban yang aku sudah 2 hari di sini mengalami cedera di bagian itu. Iya, Eko, berarti untuk RSUD Cimacan ini tidak hanya merawat pasien dari korban gempa Cianjur ya, tetapi juga memang ada pasien-pasien yang lainnya yang memang sudah dirawat sebelumnya begitu ya, Eko ya? Ya, untuk pasien umum memang lebih diprioritaskan ditampung di dalam rumah sakit. Ini untuk membedakan juga pasien korban gempa dengan pasien yang umum. Yang tadi saya wawancara ada pasien korban gempa sudah 2 hari di sini dan sudah dijalani proses perawatan medis gitu, Ratih. Berarti untuk pasien yang korban gempa memang berada di dalam tenda medis darurat. Kenapa ditaruh di situ? Karena akankah karena takut ada gempa susulan atau seperti apa, Eko? Ya, ini untuk dibedakan saja untuk pasien umum dan pasien korban gempa, dan rata-rata mereka memang mengalami traumatik apabila ditempatkan di dalam ruangan di dalam gedung rumah sakit, dan tentunya tujuannya agar lebih mudah untuk dipantau saja dari petugas medis yang ada, dan akan lebih mudah lagi apabila memang para korban untuk dirujuk gitu. Eko, kalau kita melihat ada 14 titik yang terdampak dari gempa Cianjur ini. Kebanyakan pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat ini berasal dari mana saja, Eko? Apakah memang merata dari 14 kecamatan yang terdampak? Iya, untuk di RSUD Cimacan ini rata-rata dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cipanas. Nah, ini memang mereka kebanyakan dilarikan ke sini karena pada awalnya pada saat kejadian itu akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur
terputus oleh longsor di wilayah Cugenang, sehingga mereka terpaksa harus dilarikan ke Cimacan. Dan memang pada saat kejadian sekitar hari Senin waktu lalu, kondisinya cukup ramai dan banyak sekali di sini pasien yang dilarikan ke RSUD Cimacan, dan itu merupakan dari 2 kecamatan tersebut. Hingga akhirnya saat ini memang RSUD Cimacan menjadi alternatif bagi warga yang berdekatan dengan wilayah RSUD Cimacan. Gitu, Rati. Eko, boleh Anda gambarkan di depan Anda sedang ada apa saat ini, Eko? Ya, di hadapan saya saat ini petugas medis, kemudian RSUD, petugas atau pegawai RSUD tengah melakukan proses briefing untuk hari ini. Memang setiap pagi dilakukan briefing, mulai dari teknis, nanti bagaimana penanganan korban yang baru datang, kemudian pengolahan data, serta teknis administrasi di semacam untuk pasien korban gempa. Itu nanti. Baik, terima kasih banyak Eko Hadi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Cianjur, Jawa Barat. Dan kita akan ajak pemirsa bergeser ke Yudi Handoyo langsung dari Cijedil Cianjur. Yudi, silakan informasinya. Ya baik pemirsa, saat ini kami berada tepatnya di Warung Sate Sinta, Cijedil, Cugenang. Ini adalah jalur menuju ke Gasol, Wilis, Pandanwangi, Cijedil dan juga Cugenang pemirsa. Jalur yang sempat tertutup akibat tanah longsor. Ini tepatnya di Warung Sate Sinta ya, di Cijedil, Cugenang. Nah ini kemarin sudah diinformasikan bahwa longsor yang coba diperbaiki oleh tim Basarnas sudah mulai terbuka dan agak sedikit melebar begitu. Tapi tetap harus dilakukan dan juga diwaspadai karena kontur tanahnya juga sangat-sangat rapuh karena kondisi sangat basah. Apalagi semalam itu selain terasa beberapa kali getaran-getaran gempa kecil, tapi juga ada hujan gerimis yang membuat jalur di sini sebenarnya cukup berbahaya ya, dan jalanan juga menjadi sangat licin. Padahal area di sini lalu lintasnya juga sangat padat. Anda bisa saksikan kendaraan sepeda motor, mobil, ini adalah kendaraan-kendaraan yang membawa bala bantuan maupun juga keluarga yang ingin datang ke rumah saudara mereka begitu untuk memastikan seperti apa kondisinya. Karena mengarah ke atas, ini tujuannya adalah mengarah ke Gasol, kemudian Cijedil dan juga Pandanwangi dan beberapa titik lain yang lokasinya rumah-rumah hancur dan bangunan parah begitu ya akibat gempa yang terjadi pada 2 hari yang lalu pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, ternyata memang ini sempat terputus ketika gempa berlangsung dan longsor menutupi perjalanan ini. Kalau Anda lihat ini jalan yang sudah dipenuhi oleh kendaraan pemirsa, ini tadinya tertutup dan kemarin sempat terbuka dan terus-menerus selama 24 jam menggunakan alat berat, tim Basarnas, relawan, TNI, dan polisi, serta aparat berwajib dan tim gabungan begitu mencoba bersama-sama menggunakan pacul, menggunakan alat manual lainnya. Dan kali ini mendapat 3 bantuan mobil alat berat. Dan di belakang juga sebenarnya sudah ada 2 bantuan alat berat lainnya. Dan tim Basarnas lainnya sebenarnya juga sudah siap dari wilayah Cugenang begitu. Tapi karena lalu lintas yang padat, kendaraan-kendaraan bantuan tidak bisa memasuki ke area titik longsor ini pemirsa. Ya, seperti inilah situasinya pemirsa. Saya akan coba ajak Anda untuk berjalan melihat seperti apa situasinya di longsoran ini yang sedang diperbaiki. Di mana kendalanya tentunya selain jalan yang benar-benar rapuh tanahnya begitu, ini juga arus lalu lintas yang sangat padat pemirsa. Mobil-mobil, motor yang ada di sini, ini semuanya memenuhi jalan. Ini sudah sekitar setengah jam belum bergerak begitu ya. Karena pengaturannya juga tidak bisa sebentar. Karena begitu banyak kendaraan-kendaraan yang melalui sini, apalagi jalanan akibat hujan gerimis semalam juga sangat licin sekali. Tak jarang petugas memberikan bantuan kepada sepeda motor
yang terpeleset begitu. Ya, ini adalah akibat longsoran yang terjadi pemirsa. Anda bisa bayangkan dari wilayah ini, dari atas begitu, tanah-tanah yang menjadi jalan penghubung antara Cijedil, Cugenang, Gasol, dan wilayah lainnya arah ke Pandanwangi. Ini Wilis juga, ini ternyata longsor dan benar-benar menurun begitu dan membuat timbunan di areal bawahnya. Dan tentu saja sangat-sangat berbahaya dan menutupi jalur. Kalau kita lihat, ini juga adalah upaya evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas, tim relawan gabungan TNI Polisi yang menggunakan alat berat pemirsa, menggali kembali tanah di sisi kanan. Upaya ini dilakukan untuk memperlebar jalur karena di titik ini salah satu titik yang sebenarnya menjadi akses penghubung sehingga perlu adanya pelebaran tanah dan juga selain melebarkan untuk membuka jalur kembali, ini juga dilakukan untuk menahan bagian atas atau tanah yang longsor di atas begitu ya, untuk dikurangi satu demi satu, diratakan kembali. Anda bisa saksikan mobil alat berat ini memisahkan areal tanah satu demi satu, dan ini dilakukan 24 jam pemirsa. Tidak hanya pada pagi hari ini saja, tadi pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Basarnas dan tim relawan melakukan meeting untuk melakukan briefing koordinasi setelah tinjauan pertama evakuasi yang dilakukan untuk tanah longsor ini. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah salah satu rumah yang ada di bagian atas pun terkena dampak dari longsoran di dekat warung sate Sinta ya di Cijedil, Cugenang, yang ambruk begitu dan terpotong menjadi setengah bagian di rumah bagian atas di sana pemirsa. Ya, kita bisa saksikan cukup lebar dan sangat besar longsoran ini yang tadi sebelumnya informasi warga menutup jalan dan langsung membuat arus lalu lintas di penghubung di sini terhenti pemirsa. Tidak bisa lagi dilewati beberapa hari yang lalu akibat gempa yang terjadi di Cianjur. Dan saat ini sudah terbuka jalur lalu lintasnya, tapi upaya evakuasi ini tidak berhenti terus dilakukan. Dan kembali saya sampaikan bahwa briefing yang dilakukan Basarnas dan tim relawan tadi pagi dilakukan setelah tinjauan pertama evakuasi apa saja yang akan dilakukan berikutnya bersama dengan koordinasi tim tambahan lain seperti kita saksikan tadi anggota Kostrad ya. Ini dia. Pasukan Kostrad juga ikut bertindak untuk memberikan bala bantuan dan evakuasi pemirsa. Karena ada beberapa wilayah kembali yang ternyata memang proses evakuasi masih harus dilakukan setelah beberapa kali tim berhasil mengangkat korban baik selamat dan korban jiwa dari reruntuhan rumah di beberapa wilayah. Ini mereka juga ternyata masih memiliki tugas lain selain tanah longsoran ini, juga beberapa bangunan rumah lain yang ambruk masih belum semuanya bisa dievakuasi pemirsa. Ya, sambil memperhatikan gambar di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah tim gabungan Basarnas, BPBD, BNPB, kemudian juga polisian, tentara, relawan. Ini bahu-membahu membantu proses evakuasi yang berlangsung. Ini adalah tinjauan evakuasi awal pada hari ini, tepatnya yakni pada 23 November 2022, yakni membuka jalur dan membuat aman lalu lintas di sekitaran warung sate Sinta yang longsor ini pemirsa. Dan ada juga kita saksikan, ternyata di areal sebelah sisi kirinya ini sudah diratakan. Sepertinya ini yang dilaporkan rekan-rekan kita ya kemarin maksud saya. Karena di sebelah kiri sudah diratakan dan tinggal meratakan kembali areal sisi titik longsoran awal yang sekarang sedang dipisahkan begitu, tanah-tanah yang menggunakan alat berat untuk diratakan seperti di areal sisi sebelah kirinya pemirsa. Ya, kami mencoba untuk merapat melewati
padatnya arus lalu lintas di jalan ini pemirsa. Dan ini dia, Anda bisa saksikan. Tidak hanya melakukan evakuasi tanah longsoran ini, tapi juga petugas harus sigap dan harus kerja keras mengatur arus lalu lintas pemirsa. Karena ini 24 jam. Dari semalam pun situasi padat ini juga sudah terjadi pemirsa. Dan kalau tidak diatur dengan baik lalu lintas ini tentu akan sangat mengganggu proses evakuasi seperti yang Anda lihat saat ini. Kalau kita lihat, ya saya tadi juga sampaikan semalam sempat hujan gerimis ya. Dan tanah ini pun sangat rapuh begitu. Saya dan juru kamera Muhammad Rafi beberapa kali mencoba menaiki tanah-tanah di longsoran ini, ternyata sangat rapuh. Tidak semua bisa diinjak dengan baik, ada beberapa tanah yang memang masih sangat rapuh, bahkan diinjak hanya oleh satu orang pemirsa. Ini artinya kerentanan longsoran lagi akan terjadi begitu. Sehingga perlu adanya upaya evakuasi seperti yang dilakukan tim relawan pada saat ini. Yudi Handoyo. Yudi, bisa Anda jelaskan? Ya, inilah dia pemirsa, kami mendekat dengan sangat dekat dari mobil beko atau alat berat yang sedikit demi sedikit mengurangi longsoran tanah dan mencoba meratakan. Karena di titik sebelah kiri ya, kalau dari arah Cugenang begitu, itu longsorannya sudah bisa diratakan dan sudah bisa membuka jalur kembali, dan tinggal di titik sebelah kanan ini, sebelah kanan ini pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan ini dilakukan dari subuh tadi, bahkan dari kemarin ya. Karena jika tidak dilakukan, tentunya tidak mengenal waktu longsoran tanah seperti Anda saksikan ini, kapan akan membahayakan, dan perlu ada tindak lanjut secara langsung, secara cepat, meskipun memakan upaya ekstra, kerja keras, begitu seperti yang Anda saksikan. Yudi. Sangat rentan sekali. Yudi. Begitu, kita kembalikan ke studio, silakan. Ya, Yudi, boleh Anda berbincang mungkin dengan petugas sekitar atau warga yang melintas. Sebenarnya area sekitar tempat Anda melaporkan, warung sate Sinta ini biasanya ada perumahan juga kah, atau pemukiman warga, atau berjejer tempat makan, atau seperti apa? Ya, saya tadi beberapa kali mewawancarai pengendara-pengendara motor di sebelah kiri saya ini ya, Rati. Ternyata mereka juga adalah warga yang mencari keluarganya di atas. Jadi tidak banyak warga yang memang tinggal di sini langsung. Tapi saya coba ngobrol sedikit, cari informasi. Pak, izin Pak, mau tanya Pak, kalau dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Harnes, Letnan 2 CZT Harnes. Oke, Pak Harnes, itu kan di atas ada rumah Pak ya, kalau kita lihat longsoran. Berarti ada pemukiman warga di sana yang menjadi korban longsoran ini? Kalau dari informasi masyarakat sekitar ini bahkan sekolah dengan ada villa juga. Ada villa ini sudah tertimbun juga. Sekolahnya sudah runtuh, villanya tertimbun. Dan di bawah-bawah sini warung-warung kopi. Jadi kemungkinan saat terjadinya gempa dan longsor itu banyak yang tertimbun di bawah sini. Berarti di bawah ini juga akan dilakukan evakuasi untuk pencarian korban? Betul sekali. Akan dilaksanakan evakuasi sementara menggunakan EXA. Ketika kita melihat mungkin ada potongan tubuh juga dibantu dari anjing kepolisian, baru dihentikan, kita gunakan dengan manual. Kalau kemarin kan sudah dilakukan evakuasi ya, kemarin gimana Pak, ada info ini Pak? Kemarin sudah dari hari Senin malam sampai kemarin malam data terakhir itu 18 korban meninggal dunia ditemukan di lokasi ini. 18 korban meninggal dunia ditemukan di dalam timbunan longsoran di sini. Yang di sebelah atas ini dengan yang di bawah ada longsoran, di situ ada truk, ada angkot, ada korbannya juga. Berarti sekarang ini juga ada kemungkinan akan dilakukan upaya pencarian lagi ya? Betul sekali. Kita akan terus berupaya melaksanakan pencarian korban di tempat ini dulu. Setelah dapat baru bisa mungkin melanjutkan membenahi bentuknya. Kalau yang rumah di atas itu berarti sekolah ya Pak? Betul, sekolah Pak. Sekolah dan villa juga warung-warung kopi yang banyak di sini. Iya betul, tertimbun.
Di sebelah bawah juga ada kafe. Kemungkinan dari laporan dari warga saat kejadian itu banyak pengunjungnya. Tuh, banyak. Luar biasa, waduh, astagfirullahaladzim. Ini benar-benar sangat miris ya. Baik, dan sekarang ini gimana Pak kalau dari komando, dari tim relawan, instruksi untuk awal pencarian ini seperti apa Pak? Karena kita lihat kan beko ya yang meratakan tanah dulu. Tuh. Jadi kita masih menggunakan sistem mencari sambil merapikan tanahnya ini. Kita cari dengan menggunakan alat berat. Apabila ditemukan ada potongan tubuh atau dicium oleh anjing pelacak dari kepolisian, baru kita hentikan alat-alat manual perorangan yang mencoba menggalinya. Kira-kira ada berapa banyak Pak? Selain tadi 19 ya kalau tidak salah. 18. 18 korban jiwa yang ditemukan di bawah tanah ini. Kemungkinan ada berapa Pak yang akan dicari Pak? Kalau menurut laporan dari BMKG, jumlah yang hilang itu kan masih 30-an. Dikurangi 18, kemungkinan masih 12-an. Di titik ini, di titik longsor ini. Ada 12 orang yang hilang yang masih dicari di sini. Di titik longsor ini juga yang di bawah. Jadi dua sisi dari badan jalan ini masih ada korban. Baik, terima kasih informasi Mas. Selamat bekerja kembali Pak. Ya, tadi Rati yang disampaikan, ternyata di sini ada 18 korban jiwa yang sudah dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan ada 12 lagi yang masih dicari dalam kategori orang hilang dan kemungkinan juga akan coba dievakuasi dan dicari di titik longsoran tepatnya di warung sate Sinta di Cijendil ya pemirsa. Cugenang, ya di Cijendil Cugenang pemirsa. Kita kembalikan ke Rati. Baik, terima kasih Yudi Handoyo melaporkan langsung dari Kecamatan Cugenang. Kita juga akan update terus informasi mengenai gempa Cianjur. Sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One. Anda kembali di Breaking News TV One dan kita juga akan melihat bagaimana aktivitas para pengungsi di lapangan Prawatasari. Sudah ada rekan kami Denny Hendra. Denny, silakan. Saya masih berada di lapangan Prawatasari, Joglo, Cianjur. Ya, Denny, nampaknya ada gangguan teknis. Nanti kita akan coba menghubungi Denny Hendra yang saat ini sedang berada di lapangan Prawatasari, Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Dan Anda melihat saat ini adalah video yang menggambarkan proses evakuasi dan juga penyelamatan warga yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di 14 titik lokasi yang terdampak gempa Cianjur dengan magnitudo 5,6. Proses evakuasi dan juga penyelamatan memasuki hari ketiga dan dilakukan dari pagi hari sampai dengan malam hari dengan menggunakan alat berat yang juga diterjunkan ke lokasi-lokasi yang terdampak dikarenakan banyak material bangunan dan juga jalanan dengan kontur yang membuat kesulitan dari para petugas yang melakukan evakuasi. Ini para petugas sedang melakukan evakuasi. Terlihat juga beberapa alat berat yang digunakan di sana untuk mengangkat dari juga bangunan dan juga beberapa lahan yang longsor akibat adanya gempa Cianjur, Jawa Barat. Petugas sedang berusaha untuk memindahkan dari batang pohon yang berada di lokasi evakuasi saat ini. Pemirsa, Anda bisa melihat sendiri ini petugas gabungan yang terus berjibaku untuk mencari korban-korban yang masih dinyatakan hilang sampai dengan saat ini memasuki hari ketiga dari proses evakuasi dan juga penyelamatan warga akibat gempa Cianjur, Jawa Barat. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses evakuasi dan juga penyelamatan warga di kawasan Cijendil, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada Heron Syah. Selamat pagi Heron, bagaimana informasi terkini langsung dari sana? Ya, pagi Kamarati dan pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Cijendil, Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang, di mana kondisi saat ini pagi ini masih tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian proses evakuasi
longsor akibat gempa yang diketahui bahwa masih ada sekitar 28 yang tertimbun di tanah di lokasi longsor yang persis berada di belakang saya. Dan saat ini petugas tim SAR gabungan ini menerjunkan alat berat untuk terus melakukan pencarian korban dengan menyisir berada di bagian bawah. Dan hari ini tim SAR gabungan terus melakukan proses evakuasi, melakukan pencarian korban yang ada di kampung Sejile ini. Kamarati. Ya, saat ini berapa banyak tim yang diturunkan untuk proses evakuasi di sana? Ya, untuk petugas gabungan ini diterjunkan dari tim Basarnas, kemudian juga BPBD, dan kemudian TNI dan Polri, serta relawan-relawan lainnya dari luar Cianjur. Kemudian saat ini berjibaku melakukan proses pencarian di kampung Sejile ini dengan membawa alat cangkul, kemudian juga membawa persiapan tandu dan lainnya, dan kantong jenazah jika nantinya memang ada korban yang ditemukan lagi. Kamarati, dan saat ini tim gabungan juga, tim SAR gabungan juga dari TNI, dari Ranger 300 itu juga baru tiba. Sekitar ada lebih dari 30 anggota, dan kemudian juga untuk menyisir di wilayah yang ada di bawah ini. Karena kondisi tanah saat ini masih begitu labil ya. Sempat terjadi juga kemarin ini ada gempa susulan, dan pagi ini juga belum diketahui apakah nanti ada gempa susulan lagi. Kamarati. Ya, apa yang menjadi kendala dalam tim gabungan ini untuk melakukan evakuasi di sana ya, Heron? Gimana Kamarati? Apa yang menjadi kendala selama 3 hari pencarian korban di sana? Ya, yang menjadi kendala saat ini adalah kondisi tanah longsoran yang begitu tinggi ya, sekitar 20 meter lebih ya, itu ketinggiannya. Dan ini memang juga kondisi tanah yang labil dan dicampur juga bebatuan. Ini menyulitkan tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Di mana juga saat kejadian juga ada beberapa korban yang saat ada di bawah, itu juga belum bisa diprediksi posisinya ada di mana. Makanya dari tim SAR gabungan ini terus melakukan penyisiran baik dari atas maupun dari bawah, terutama saat ini fokus untuk proses evakuasi dengan menggunakan alat berat. Nah, setelah tanah-tanah kemudian di bagian bawah dibersihkan, nantinya tim SAR gabungan ini melakukan penyisiran dengan membawa cangkul dan alat lainnya. Kamarati. Heron, tadi Anda mengatakan ada 28 warga yang masih tertimbun atau dinyatakan hilang, saat ini sedang diupayakan untuk dicari begitu ya. Dari hasil evakuasi 2 hari kemarin, berapa warga yang sudah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat maupun meninggal dunia? Ya, kondisi kemarin yang berhasil dievakuasi itu sekitar ada 6, baru 6 yang terevakuasi, dan sisanya masih berada di dalam longsoran ini. Dan saya juga belum bisa memastikan apakah jumlahnya itu 28, tetap 28 atau lebih. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian, dan kemudian nanti sampai ditemukannya, sampai jalan ini terbuka dan kemudian melakukan penyisiran wilayah atas. Sejauh ini berapa data yang mungkin Anda miliki, Heronsyah? Berapa banyak warga yang terdampak khususnya di Cijedil, Kecamatan Cigenang ini? Ya, proses data dari kemarin pasca gempa ini, memang di Kecamatan Cigenang ini adalah salah satu tempat yang menjadi pusat titik gempa. Dan dipastikan ini adalah banyaknya korban. Kemarin juga saya sempat di rumah RSUD Sayang Cianjur itu didominasi dari Kecamatan Cigenang yang mengalami korban luka maupun tewas itu berada di Kecamatan Cigenang, terutama di wilayah Sejidil ini. Dan kemudian ada desa-desa lain di Kecamatan Cigenang juga terdampak gempa. Dan kami masih proses, mereka juga membutuhkan bantuan dan kemudian juga logistik dan lain. Tapi titik yang paling utama itu ada di Kecamatan Cigenang. Apakah juga operasi evakuasi atau upaya evakuasi ini akan dilakukan 24 jam di Kecamatan Cigenang, melihat ini kecamatan yang paling terdampak? Ya, seperti hal kemarin bahwa proses evakuasi dari sejak pagi hari sampai menjelang petang itu terus dilakukan sampai ditemukannya jenazah. Saat ini juga tim SAR gabungan masih terus kedatangan dari Polri, dan kemudian
tim SAR gabungan lain juga masih terus berdatangan. Ini kami masih melakukan pencarian di mana titik-titik yang memang harus bisa terlebih dahulu mudah untuk dievakuasi jika nantinya ada korban yang ditemukan. Baik. Haironsya, apakah juga cukup banyak posko pengungsian yang ada di Kecamatan Cigenang ini? Ya, kalau untuk tempat pengungsian sendiri di Kecamatan Cigenang ini tersebar di berbagai tempat di Kecamatan Cigenang, kemudian di desa-desa, kemudian juga di tempat di kampung-kampung memang tersebar di berbagai tempat. Namun yang perlu diperhatikan saat ini bantuan logistik juga belum bisa merata ke wilayah ini, terutama yang ada di kampung Barustaro ini di desa Sukamulya. Itu juga sama, mereka juga belum bisa mendapatkan bantuan karena memang akses jalan yang sempat tertutup dan kemudian juga memang jauh dari lokasi pusat kota. Baik, bisa Anda gambarkan untuk Desa Sukamulya sendiri seperti apa? Apakah memang tadi mengatakan bahwa bantuan logistik ini agak sulit sampai di sana karena memang akses jalannya juga sempat terputus? Ya, akses menuju Desa Sukamulya itu ada beberapa titik ya. Dari pusat kota Cianjur ada juga yang dilalui bisa di jalur yang tempat saya berdiri ini. Namun di tempat jalur saya berdiri ini terputus oleh jalur longsor. Kita harus mutar ke wilayah Cianjur kota. Dan ketika menuju ke Desa Sukamulya atau Kampung Barustaro itu, ketika bantuan datang, itu sempat warga yang terdampak gempa itu juga yang tidak mendapat bantuan, menyetop mobil-mobil bantuan air. Bantuan yang tadinya ingin menuju ke Desa Sukamulya atau Kampung Barustaro itu akhirnya tidak, hanya mendapatkan hanya beberapa saja. Dan ini sempat saya juga mendapat pesan singkat dari warga di sana bahwa mereka juga sangat membutuhkan hal itu dan mereka mengeluhkan bahwa bantuan logistik dana itu belum bisa diterima, hanya ada beberapa saja. Dan mereka saat ini sangat membutuhkan air bersih, kemudian juga selimut, tenda dan makanan-makanan siap saji dan pampers untuk anak-anak. Baik, jadi memang bantuan yang menuju ke Desa Mulia ini agak terhambat dikarenakan memang akses jalan yang terputus dan bantuan yang juga sempat dikirimkan ini lebih banyak di stop oleh warga yang ada di desa-desa sebelumnya begitu ya. Haironsya, kalau boleh Anda jelaskan dari 26 warga yang juga masih dicari, yang masih dikategorikan orang hilang dan juga tertimbun, 2 hari yang kemarin hasilnya sudah ada 6 orang warga yang ditemukan begitu ya. Ini langsung dibawa ke RSUD Sayang baik untuk korban luka maupun korban meninggal dunia atau dikirim ke rumah sakit lainnya? Ya, setelah kemarin proses evakuasi yang ditemukan sekitar ada 6 jasad yang sudah meninggal, lalu langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur. Dan tadi malam saya berada di sana bahwa tercatat dari hari pertama sampai tadi malam itu ada 113 jenazah dan sisa 2 yang masih berada di kamar jenazah yang memang belum diambil oleh pihak keluarga dan saat ini masih proses pemulasaran. Dan untuk luka-luka, korban luka-luka ringan maupun berat itu sudah dibawa ke RSUD Sayang Cianjur. Jika lukanya ringan itu korban langsung diperkenankan boleh pulang kembali, dan jika memang keadaannya lukanya berat, pihak rumah sakit merujuk ke rumah sakit Bandung dan Sukabumi. Berarti dari 113 jenazah yang sudah dapat diidentifikasikan ini sudah dimakamkan semua ya Haironsya, hanya 2 yang belum dapat diidentifikasikan? Iya, betul Kak Marti, bahwa 113 jenazah dari hari pertama kemarin sampai tadi malam itu sudah dibawa semua dan sisa 2, dan dari data yang ada di kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur ini semua didominasi oleh korban yang dari Kecamatan Cigenang. Oke, kalau kita berbicara mengenai Kecamatan Cigenang menjadi kecamatan yang terdampak paling parah dan Anda saat ini sedang berada di Desa Sukamulya, boleh digambarkan mungkin berapa banyak kepala keluarga atau adakah fasilitas kesehatan maupun sekolah yang akan dilakukan evakuasi di sana? Ya, untuk saat ini saya masih berada di kampung Setuju di tempat longsoran yang saat ini diproses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Untuk kondisi di desa-desa itu memang kondisi memang sangat membutuhkan sekali bantuan logistik, makanan dan lainnya.
Sementara kalau untuk proses evakuasi hanya fokus untuk di wilayah Kampung Segidul ini, Kamarati. Baik, kalau untuk posko pengungsian sendiri yang ada di sana seperti apa? Ya, untuk posko pengungsian yang ada di Kecamatan Cugenang ini kondisinya ada sebagian yang memang sudah mendapat bantuan tenda, ada juga yang belum mendapatkan bantuan tenda, terutama juga ketika malam hari listrik padam itu juga sangat membutuhkan genset, dan kemudian juga ada juga sebagian memang seperti desa-desa yang memang sulit dijangkau oleh bantuan itu, mereka mendirikan tenda-tenda darurat sendiri, kemudian juga baru nanti keesokannya baru mendapat bantuan makanan, itu pun juga tidak terlalu banyak. Namun yang dipastikan bahwa memang Kecamatan Segidul ini kecamatan yang memang menjadi fokus tim secara gabungan atau pihak pemerintah terkait untuk melakukan pencarian proses evakuasi. Iya, Khaironsya, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, tampaknya, ya, bisakah Anda mendengar suara saya? Iya, iya. Ya, mungkin bisa Anda gambarkan apa yang ada di belakang Anda. Ini berarti proses evakuasi yang masih terus dilakukan di Desa Sukamulya, Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat ya. Terima kasih banyak Khaironsya sudah memberikan informasi pada pagi hari ini. Nanti kita akan update juga langsung dari sana. Tapi Breaking News TV One usai jeda akan dilanjutkan oleh rekan saya Alfa Tauhid. Terima kasih pemirsa.